Dajjal ini apa dia? Makhluk apa dia? Oh, dikatakan fitnah paling dahsyat. Tentunya karena Dajjal ini termasuk perkara yang menyangkut masa depan, ya. Maka dia dikategorikan sebagai al-ilmu anil ghaib, ilmu tentang perkara yang gaib. Sedangkan dalam kaidah keyakinan kita, akidah kita, perkara yang gaib itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala dan siapapun Rasul Allah yang Allah ridhai untuk mengetahui perkara yang gaib. Nah, dalam hal ini Rasul yang dikirim kepada kita adalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita ingin tahu tentang Dajjal ini, atau kita bertanya ke Allah, atau kita bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Allah maknanya adalah melihat kitabullah, firman-firman Allah dalam Al-Quran. Bertanya kepada Nabi berarti melihat berbagai as-sunan an-nabawiyah atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bongkar Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah nggak ketemu kata Dajjal? Pernah tidak? Hah? Atau merasa belum membongkar Al-Quran barangkali ya? Sekarang gini aja deh, kan udah pasti pernah khatam dong Al-Quran. Nah, selagi menghatamkan Al-Quran, pernah nggak ketemu kata Dajjal? Pernah tidak? Kata Dajjal nggak ada dalam Al-Quran. Gitu. Dan ini pernah menjadi perdebatan di kalangan ulama masa lalu. Kalau Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat, kenapa namanya nggak ada dalam Al-Quran? Nah, ternyata kesimpulannya karena Dajjal itu justru dia fitnah paling dahsyat, maka Allah Ta'ala ingin menghinakan Dajjal sehingga namanya nggak dimuat di dalam Al-Quran. Ya, seperti penguasa satu negara misalnya benci sama seseorang gitu ya, karena orang ini kerjanya berontak, akan bikin kekacauan di masyarakat. Nah, saking bencinya penguasa ini, dia nggak akan nyebut nama orang itu, musuhnya itu nggak akan dia sebut, dia hina, akan dianggap nggak ada gitu. Padahal karena dia benci gitu kepada musuhnya itu. Ada dia hadir musuhnya, tapi nggak mau disebut sama penguasa itu karena apa? Karena bisa mempromosikan musuhnya, kan begitu ya. Kayak Amerika, saking bencinya sama Hamas, nggak akan nyebut Hamas, yang disebut teroris. Gitu. Nah, jadi begitu kesepakatan para ulama. Kenapa Dajjal yang merupakan fitnah paling dahsyat kok nggak disebut dalam Al-Quran? Karena Allah ingin menghinakan Dajjal, ingin menganggap kecil Dajjal itu. Ya. Tapi para ulama juga sepakat bahwa ada ayat yang implicitly secara tersamar itu menyebut Dajjal, yaitu di surat Al-An'am ayat 158. Nah, ini para ulama kemudian menafsirkan ayat ini dengan sebuah hadis. Nabi menerangkan bahwa di akhir zaman nanti akan muncul ayat 3 tanda besar, yang bila muncul 3 tanda besar ini, maka orang yang nggak punya iman sebelum ini baru mau beriman terlambat. Orang yang punya iman tapi nggak pernah berbuat kebaikan, kerjanya maksiat, mungkar gitu, ngaku beriman tapi kerjanya maksiat, mungkar gitu ya. Ketemu dengan 3 tanda ini nggak ada manfaatnya juga. Nah, 3 tanda ini apa? 3 tanda ini adalah keluarnya Dajjal, 1, kemudian keluarnya binatang melata, ya 2, sama terbitnya matahari dari barat. Ya. Jadi kalau 3 tanda ini sudah muncul, ada orang yang sampai munculnya Dajjal, dia nggak pernah beriman, dia kafir gitu kan. Ya. Maka nggak ada manfaat kalau dia mau beriman saat itu. Ya. Begitu juga ada orang yang muslim, tapi muslim yang kerjanya maksiat, mungkar, nggak pernah berbuat amal soleh. Begitu Dajjal muncul, nggak manfaat iman dia. Bukan hanya Dajjal, binatang melata juga gitu. Binatang melata itu adalah dabah kalau bahasa hadisnya. Kerja dabah ini apa? Dabah ini nanti kalau sudah keluar, dia akan ngasih tanda. Setiap orang yang dia jumpai dikasih tanda. Kalau orang itu beriman, dia kasih tanda, tiba-tiba wajahnya cerah, cemerlang, gitu, bersinar. Tapi kalau ketemu orang kafir, dia kasih tanda, orang itu redup langsung wajahnya, gelap, gitu, kelam. Nah, ini juga sama. Binatang ini kalau sudah muncul,
Ada orang yang baru mau beriman ketika muncul binatang itu. Kata orang Padang talambe, ya, too late, gitu. Nggak akan diterima imannya. Ada orang Muslim yang selama ini nggak pernah berbuat baik, nggak pernah sholat, nggak pernah apa gitu kan, tiba-tiba pengen berbuat baik. Ketika dabah sudah muncul, too late, ya, terlambat. Nah begitu juga dengan matahari terbit dari barat, ya, itu waktu yang sudah tidak bisa lagi bertaubat. Ya, babut taubah, pintu taubat sudah ditutup. Nah jadi ini satu-satunya ayat yang mengisyaratkan tentang Dajjal. Ya, tapi implisit kan, secara tidak langsung. Nah dalam hadis Nabi banyak pembahasan tentang Dajjal banyak. Dan salah satunya hadisnya panjang sekali, menceritakan tentang seorang dari Palestina namanya Tamim Ad-Dari Nasrani. Dia pelaut. Dia mengadakan pelayaran bersama 30 awaknya. Semua awak kapalnya itu Nasrani dari Palestina. Lalu ketika mereka berlayar, tiba-tiba mereka diterjang oleh ombak badai. Ya, selama 1 bulan diombang-ambingkan perahu mereka, bahtera mereka. Dan akhirnya mereka sampai ke sebuah pulau kecil. Mereka turun dari bahtera mereka, lalu disambut oleh makhluk yang aneh. Makhluk itu serba berbulu, sehingga tidak jelas mana kepalanya, mana duburnya. Ya. Mereka masih heran melihat makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu berbicara. Ya. Mengatakan, ya, ada laki-laki dalam biara di pulau ini ingin jumpa dengan kalian. Ingin mendengar berita-berita tentang dunia luar sana. Mereka kaget, mereka tanya, siapa kamu? Dia jawab, ana al-jassasah. Aku adalah al-jassasah, katanya. Nah akhirnya mereka tinggalkan makhluk ini karena mereka takut. Jangan-jangan ini syaitan betina. Gitu. Nggak taunya berapa lama mereka berjalan, mereka lihat ada biara. Mereka masuk ke dalam biara itu, dan ketika mereka masuk, dikatakan dalam hadisnya, fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu. Begitu kami masuk ke dalam biara itu, ternyata di dalamnya ada orang terbesar yang pernah kami lihat. Jadi orang besar gitu. Tapi orang besar ini terikat. Di tangannya dia terikat begini, dan di kakinya dia terikat, dari lutut sampai mata kakinya terikat oleh besi. Jadi nggak bisa bergerak orang ini. Tapi orang ini bisa berbicara. Dan dia langsung bertanya, beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Baisan ini nama sebuah desa di Palestina, ya. Dan memang ini desa pertanian di zaman itu, dan banyak pohon-pohonannya, termasuk pohon kormanya banyak dan berbuah banyak. Maka ditanya kembali oleh Tamim Ad-Dari, pimpinan rombongan ini, tentang apanya kamu tanyakan? Aku bertanya pada kalian tentang kormanya, apakah sudah berbuah? Maka dijelaskan, iya. Maka dia berkata, ketahuilah kurma Baisan hampir tidak membuahkan lagi. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang Danau Tiberias. Nah, Danau Tiberias adalah sebuah danau di Palestina bagian utara. Sudah dekat Suriah dan Lebanon. Ya. Maka ditanya lagi, tentang apanya yang kamu tanyakan? Apakah ada airnya? Dijawab, airnya banyak. Maka dia kata, ketahuilah air Danau Tiberias hampir akan habis. Terus dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang mata air Zuhor. Tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Maka dijawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang buta huruf, bagaimana keadaannya? Siapa yang dimaksud nabinya orang-orang buta huruf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Tamim Ad-Dari ini, pimpinan rombongan ini, bahkan seluruh rombongan ini Nasrani semua. Tapi walaupun mereka Nasrani, mereka orang Arab. Ya, sehingga mereka dengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, mereka jawab, Nabi itu telah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Artinya saat itu Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Terus dia bertanya lagi, apa yang orang-orang lakukan terhadap Nabi tersebut? Maka diberitahu bahwa Nabi itu menang atas bangsa Arab di sebelahnya dan mereka sekarang mentaatinya. Maaf, ada yang kelewat.
apakah orang-orang Arab memerangi Nabi itu? Maka dijawab, iya. Lalu ditanya, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Maka kami beritahu bahwa Nabi itu menang atas bangsa Arab, dan sekarang orang-orang Arab mentaati dia. Maka laki-laki ini bertanya, itu sudah terjadi? Maka kami jawab, iya. Maka kata dia, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka untuk mentaati Nabi itu. Ya. Nah, terus tiba-tiba kata laki-laki ini, ukhbirukum anni, akan kuberitakan kepada kalian siapa diri. Ana al-Masihud Dajjal. Akulah al-Masihud Dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar, maka aku akan keluar. Aku akan melintasi bumi, aku tidak akan biarkan satu kampung pun, kecuali aku singgahi total 40 hari 40 malam. Ya. Kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota ini diharamkan bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari dua kota itu, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat itu, dan di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Ya. Selesai pembicaraan antara laki-laki yang terikat ini dengan rombongan yang dipimpin Tamim Ad-Dari ini. Mereka tinggalkan pulau itu. Tapi mereka tidak pulang ke Palestina. Karena mereka penasaran. Akhirnya mereka langsung ke Madinah. Menjumpai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ditemui oleh Nabi kita, habis lepas sholat maghrib, Nabi menemuinya. Dan ternyata pembicaraannya panjang. Sampai Nabi sudah lewat azan Isya pun belum keluar. Ya. Maka akhirnya Nabi keluar itu sudah selesai azan Isya, bahkan orang menunggu-nunggu, Nabi keluar, Nabi pimpin sholat Isya. Selesai sholat Isya, Nabi langsung naik mimbar. Nabi jelaskan bahwa Nabi didatangi oleh seseorang yang menceritakan begini dan begitu. Panjang lebar dia ceritakan. Ya. Dan laki-laki ini di ujung pembicaraan dengan Nabi langsung masuk Islam. Ya. Makanya Tamim Ad-Dari ini termasuk seorang sahabat radhiyallahu anhu yang sering meriwayatkan hadis, ya. Dan itu tentunya sesudah peristiwa ini, ya. Jadi Nabi setelah menjelaskan panjang lebar ceritanya Tamim Ad-Dari, dia pukul tongkat pendek yang dia pegang di atas mimbar, dia pukul. Hadihit thayyibah, hadihit thayyibah, hadihit thayyibah. Inilah thayyibah, inilah thayyibah, inilah thayyibah. Nama lain dari kota Madinah, ya. Nama lain kota Madinah itu thayyibah, ya. Maka Nabi terus berkata, ingat, apakah aku sudah ceritakan pada kalian? Semua para sahabat menjawab, ajal, benar. Apa yang dikatakan Tamim Ad-Dari membuatku takjub, kata Nabi. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Dajjal, tentang Madinah, dan tentang Mekah. Ya, Masya Allah. Terus habis itu Nabi menunjuk ke arah selatan. Nabi bilang Dajjal akan keluar dari sana, dari selatan, ya, ke arah Yaman. Gitu. Tapi Nabi bantah. Oh enggak, dari utara. Nabi tunjuk ke arah Syam. Ya. Oh tidak dibantah lagi sama Nabi. Akhirnya Nabi tunjuk ke timur. 3 kali Nabi menunjuk ke arah timur. Ya. Mudah-mudahan maksudnya bukan Indonesia gitu ya. Tapi yang jelas begitu hadisnya. Artinya para ahli hadis kemudian menyimpulkan dengan Nabi sempat menunjuk ke beberapa arah tapi dibantah sendiri oleh Nabi, semakin menunjukkan bahwa memang tempat keluarnya Dajjal itu majhul. Majhul itu artinya misterius, ya, tidak jelas dari mana. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dari hadis panjang ini kita dapat menyimpulkan satu, bahwa Dajjal itu, ya, insanun, manusia. Karena sewaktu Tamim Ad-Dari menyampaikan kepada Nabi, begitu kami masuk biara, kami lihat ada a'zamu insanin, ya kan, manusia besar, ya kan, yang sedang terikat, begitu ya. Nabi nggak bantah. Berarti Dajjal ini insan, manusia. Ya, Dajjal itu bukan jin, ya kan, bukan monster gitu ya, tapi Dajjal itu manusia. Ya. Cuma manusia yang tentunya punya keluar biasaan. Salah satu keluar biasaannya adalah dia berusia panjang. Ya, bayangkan di zaman Nabi sudah terikat di sebuah pulau entah di mana, dan kita nggak punya kewajiban untuk cari tahu. Ya, nggak ada. Nah, bagi Allah tentunya memanjangkan usia seseorang itu bukan perkara rumit. Kan? Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam saja dalam riwayat dikatakan usianya sampai 1000 tahun kurang 50 tahun.
Jadi bagi Allah memanjangkan umur Dajjal ya bukan hal yang aneh kan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus keluar biasaan yang kedua dari Dajjal ini, Allah mengizinkan Dajjal mampu meramalkan beberapa kejadian. Ya, di antaranya dia mengatakan bahwa kurma baisan tidak akan berbuah lagi. Dan jujur saja, sekarang semenjak negara palsu Israel yang menjajah Palestina, yang namanya desa Baisan ini sudah diganti namanya, Pak. Menjadi nama Ibrani, Bet-Shan namanya sekarang. Dan dia sekarang sudah tidak lagi menjadi kota pertanian atau desa pertanian, tapi dia sudah menjadi kota modern, ya, menjadi salah satu tujuan wisata. Karenanya banyak tanaman-tanaman, pohon-pohonan termasuk korma sudah ditebang, ya. Dan yang bermunculan hotel-hotel, ya kan, penginapan dan sebagainya. Begitu. Nah, karenanya ramalan Dajjal tentang buah korma baisan sudah nggak akan berbuah lagi ya sekarang sudah terjadi. Begitu juga dengan Danau Tiberias. Danau Tiberias itu sekarang sudah surut sekali airnya. Sekalipun belum habis ya, tapi sudah surut airnya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, itu jawaban atas pertanyaan makhluk seperti apakah Dajjal itu. Ya. Terus yang berikutnya, kita perlu menjawab juga pertanyaan bentuk-bentuk fitnah yang dibawa Dajjal itu seperti apa. Salah satu fitnah yang Dajjal bawa adalah ketika dia muncul nanti, dia akan mengklaim, akan memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Dia akan mengatakan, Ana Rabbukum, akulah Rabb kalian. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, ketika Dajjal nanti keluar, dia akan menyatakan dirinya sebagai Rabb. Tetapi dia bukan Rabb. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat Rabb kecuali setelah kematiannya. Ya. Jadi kita semua ini nggak sanggup melihat Tuhan, Pak. Karena apa? Karena kita makhluk yang dimensinya tidak selevel dengan dimensi untuk mampu melihat Allah Ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, Pak. Dulu pernah ada seorang Nabiullah yang mulia, Nabi Musa alaihissalam, minta diizinkan Allah untuk melihat Allah. Sama Allah dijawab, lihat aja ke gunung. Kalau kamu lihat gunung itu sanggup, ya kan, kamu bisa lihat aku, kata Allah. Ternyata begitu melihat gunung, gunung kena refleksi pancaran Allah, sinar Allah saja, menyebabkan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan, kan. Maka setelah itu dia bangun, dia pun istighfar, ya, tidak lagi memohon permintaan yang tidak pada tempatnya, gitu. Nah, jadi kata Nabi, kalau nanti Dajjal muncul, dia mengaku dirinya Rabb, ya, hendaknya kalian tidak mengimaninya. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa melihat Rabb. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain lagi, Nabi juga bersabda, Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu a'war, bermata sebelah. Sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Ya, maksudnya bukan Dajjal itu matanya satu di tengah, Pak. Ini kebanyakan orang begitu gambarannya. Tidak. Dajjal itu matanya dua, tapi salah satunya cacat. Ya, sehingga dia nanti tampilannya matanya sebelah saja. Gitu. Nah, jadi itu pegangan juga buat kita. Ada lagi pegangan buat kita, Nabi pernah bersabda, baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Di antara kedua matanya Dajjal, maksudnya di dahinya, itu akan ada tulisan kafir yang sanggup dibaca oleh setiap orang beriman, baik orang beriman itu literate or illiterate. Baik orang beriman itu bisa baca tulis maupun tidak bisa baca tulis. Ya, syarat bisa melihatnya apa? Iman, ya. Jadi walaupun orang nggak berpendidikan sekalipun, tapi kalau imannya nyala, gitu ya, Dajjal muncul, dia akan sanggup lihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Ya, tapi sekalipun orang profesor, ya kan, tapi nggak punya keimanan, ya, nanti begitu melihat Dajjal, si orang yang nggak berpendidikan bilang, wah Dajjal. Si profesor ngamuk deh, enak aja lo bilang Dajjal, dari mana lo tahu? Itu ada tulisan kafir di jidatnya, lo nggak lihat? Ah, nggak ada, dia ucap-ucap mata nggak ngelihat gue. Namanya orang kafir, ya kan, nggak bisa ngelihat. Ya, itu jaminan dari Nabi SAW. Ya. Nah, jadi fitnah pertama Dajjal itu adalah dia akan mengklaim dirinya ana rabbukum. Ya, aku adalah Rabb kalian. Mirip ucapan siapa? Ucapan Firaun, ya. Firaun dahulu saking jumawanya, arogannya, dia kemudian berani mengatakan di hadapan rakyat Mesir, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi.
Ya. Lihat tuh Sungai Nil. Ya, apa mau dilihat apa? Dia ingin mengatakan Sungai Nil itu gue yang nyiptain gitu. Nah, paling peyang kata orang Betawi. Gitu ya. Tapi ya begitu, karena orang takut sama Firaun, akhirnya mengimani Firaun itu Tuhan. Gitu. Jadi sepanjang zaman ada saja orang-orang tertentu yang sedemikian merasa dirinya hebat gitu kan. Terus akhirnya overacting gitu, togo, melampaui batas. Makanya disebutnya togut, ya kan. Penguasa yang zalim itu yang melampaui batas itu disebutnya togut, ya. Dan mereka ini bermunculan sepanjang zaman, Pak. Ya, Dajjal ini dajjal-dajjal kecil gitu. Sebelum dajjal yang beneran muncul nanti. Gitu. Ya termasuk di Suriah kemarin kan. Alhamdulillah bulan Desember tumbang dia rezim Al-Assad itu. Karena rezim Al-Assad ini dahsyat Pak, kezaliman mereka. Ya, dan sebagian orang masih menyangka Presiden Hafiz Assad dan anaknya Bashar Assad itu mereka Muslim. Mereka bukan Muslim Pak, mereka musyrik. Ya, keyakinan mereka namanya agamanya Alawid. Nah, Alawid itu Syiah ekstrim. Ya, yang di dalam ajarannya adalah mengimani bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah Tuhan. Jadi syahadat mereka dengan kita jauh berbeda, Pak. Syahadat mereka bunyinya asyhadu alla ilaha illa Ali bin Abi Thalib. Bayangkan ya. Dan mereka sebagai penguasa yang jumawa, yang arogan, mereka pun lama-lama menanamkan dalam diri mereka ya sifat narsis gitu, ya megaloman. Ya sampai seringkali tentara-tentara Bashar al-Assad itu suka iseng aja manggil seorang pemuda, ucapkan kalimat la ilaha illa Bashar al-Assad, tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad, maksudnya presidennya gitu. Nah kalau laki-laki ini mau, ya udah dibebaskan. Tapi kalau nggak mau dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia berkeyakinan tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disiksa apa sampai mati. Gitu. Nah jadi alhamdulillah salah satu tauhid sudah tersingkirkan ya. Cuma sayang banyak di antara kita yang karena nggak tahu berita-berita sebenarnya tentang Suriah, ya kan kita masih saja mengatakan janganlah Indonesia disuriahkan gitu. Ya padahal Suriah ini sedang menuju kebaikan sekarang ini. Ya, makanya sekarang yang menyerang Suriah banyak Pak, termasuk Iran dan Israel kerjasama menyerang Suriah sekarang. Ya kan? Dua pihak yang selama ini kita kira kayaknya kucing dan anjing gitu kan. Padahal hakikatnya mereka di belakang layar kerjasama Pak. Ya. Nah jadi saudara rahimakumullah itu yang pertama. Yang kedua, fitnah yang dibawa Dajjal itu adalah dia akan mempunyai surga dan nerakanya sendiri. Dan Nabi bersabda, jannatuhu nar wa naruhu jannah. Surga yang dibawa Dajjal itu itulah nerakanya Allah Ta'ala. Dan neraka yang dibawa Dajjal itulah surganya Allah Ta'ala. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan bahwa Dajjal nanti akan menawarkan dua sungai. Sungai air dan sungai api. Ya. Bila kalian, wahai kaum beriman, ditawarkan dua pilihan itu, pilihlah sungai apinya Dajjal. Dan pejamkan mata kalian, ciduklah api itu dengan membaca awal surat Al-Kahfi. Niscaya yang kau akan rasakan ya api itu sebagai air yang jernih kata Nabi. Masya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga fitnahnya Dajjal adalah dia akan berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin untuk menipu manusia. Dan salah satu hadisnya yang sangat terkait dengan masalah ini adalah muncul seorang pemuda Arab lalu Dajjal bertanya, apakah kau beriman aku ini Robmu? Ya. Diam aja laki-laki Arab ini. Terus kata Dajjal, apa pendapatmu seandainya ayah ibumu yang sudah mati aku hidupkan lagi, apakah engkau akan beriman aku ini Robmu? Kata laki-laki Arab ini, iya. Tiba-tiba muncul ayah ibunya yang sudah meninggal dan berkata kepada pemuda Arab ini, hai anak kami, inilah Tuhanmu yang sebenarnya. Langsung sujud dia di depan Dajjal. Padahal itu bukan ayah ibunya, tapi itu adalah setan dari kalangan jin yang berkolaborasi dengan Dajjal untuk menipu manusia. Jadi mereka menjelma sebagai seolah-olah ayah dan ibu pemuda ini, padahal sebenarnya bukan. Gitu. Nah, jadi saudara rahimahullah, ini fitnah yang berikutnya. Nah, fitnah yang terakhir, Dajjal itu dengan izin Allah sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah. Sudah barang tentu. Ya, jadi ini hadisnya agak panjang. Nabi bersabda, ada seorang pemuda beriman yang mendatangi Dajjal, kemudian dicegat sama bala tentara Dajjal. Mereka bertanya, mau kemana engkau? Aku ingin menemui laki-laki itu. Apa engkau tidak beriman pada Rabb kami? Nah, Rabb kami nggak samar kayak gitu, kata si pemuda ini. Ya, mengecilkan maksudnya si Dajjal. Akhirnya marah mereka. Para bala tentara ini ya namanya
fansnya Togut kan, kalau udah ngebelain Togut kan noraknya luar biasa gitu kan. Wah, udah kita bunuh aja laki-laki ini. Nanti dulu, kita nggak boleh ngebunuh orang sebelum dapat izin dari Tuhan kita kan. Itu udahlah, kita bawa aja dia ke depan, ke hadapan Tuhan kita, dibawa ke hadapan Dajjal. Jadi Dajjal bertanya, kamu beriman aku sebagai Rabbmu? Tidak, kata si pemuda ini. Akhirnya sama Dajjal, hai pengawalku, siksa dia. Disiksa, dipukuli Pak, badannya, mukanya dipukuli gitu kan. Ditanya lagi sama Dajjal, apa sekarang kamu beriman pada aku? Oh tidak, katanya. Ya kan? Akhirnya Dajjal memerintahkan agar laki-laki ini digergaji Pak, dari ujung kepala sampai selangkangannya. Terbelah dua, berdarah. Ya. Dajjal jalan di antara dua tubuhnya. Lalu dengan satu perintah kata Dajjal berdiri, nyatu lagi tubuhnya, berdiri lagi dia. Terus Dajjal nanya sama dia, apakah engkau sekarang beriman kepadaku sebagai Rabbmu? Kata pemuda ini, justru aku semakin yakin dengan sabda Nabi bahwa engkau lah Dajjal. Dia makan, laki-laki ini berkata kepada khalayak ramai, hei ketahuilah bahwa inilah Dajjal yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka Dajjal murka, ya kan? Untuk kedua kalinya dia berusaha untuk menyembelih orang ini, tapi tidak diizinkan Allah Ta'ala. Nah, kemudian akhirnya Dajjal memerintahkan anak buahnya lempar dia ke dalam api nerakaku. Nah, dilempar ke dalam api neraka, ya, Dajjal. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menyangka bahwa laki-laki ini tersiksa dalam api neraka Dajjal. Padahal dialah orang yang mati syahid dan merasakan kenikmatan surga Allah yang tertinggi. Masya Allah. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini semua bentuk-bentuk fitnah yang akan ditampilkan oleh Dajjal. Dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah Dajjal ini. Karenanya bagian yang paling penting sudah barang tentu bagian terakhir, yakni bagaimana kita melindungi diri dan keluarga kita dari fitnah Al-Masihud Dajjal ini. Secara garis besar, ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita memiliki solusi yang fundamental. Ya. Dan dalam hal ini hadisnya berbunyi, Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Apabila Dajjal keluar dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukuplah aku yang menghadapi Dajjal. Wa iyakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin. Dan bila mana Dajjal keluar, sedangkan aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian, maka you're on your own. Ya kan, kalian masing-masing harus menyelamatkan diri. Ya, dan Allah Ta'ala akan menjadi penggantiku untuk melindungi kalian. Masya Allah. Ya. Berarti apa perintah Nabi dalam hal ini? Dan kita sekarang sudah hidup tanpa Nabi kan. Nabi sudah wafat kan. Jadi nggak mungkin kalau Dajjal keluar sekarang kita berharap Nabi yang melindungi kita. Nggak mungkin. Nabi sudah wafat. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengokohkan ya, connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengokohkan tauhid kita, iman kita Pak. Itu satu-satunya hal yang bisa memelihara diri kita dari fitnah Dajjal. Dan ini solusi yang fundamental. Ya. Solusi fundamental berarti kesimpulannya adalah pastikan kita menjadi mukmin, muwahhid, ahli tauhid, orang beriman, yang tauhidnya itu murni dan istiqomah. Ya, itu satu. Adapun yang sifatnya solusi praktikal ada 4. Yang pertama, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca tasyahud terakhir dalam sholatnya, sebelum salam kanan, salam kiri, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Ya. Ini para sahabat Nabi biasa membaca doa ini menjelang akhir sholat mereka. Ya. Dan kita yang hidup sekarang lebih perlu lagi dengan doa ini. Karena apa? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan di generasi kita atau generasi anak kita munculnya Dajjal. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar bahwa Dajjal mendekat ke kampung halamannya, ke negerinya, ke kotanya, ke desanya, ya, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Ya, karena demi Allah ada seseorang yang asalnya beriman, tapi karena dia penasaran ingin ketemu Dajjal, begitu dia ketemu Dajjal, dia malah menjadi hambanya Dajjal. Dan itu diantaranya yang dialami pemuda Arab tadi, Pak, ditipu sama Dajjal dengan kolaborasi jin yang menyerupai ayah ibu yang sudah meninggal itu. Jadi jangan sekali-kali punya ambisi ingin ketemu Dajjal, begitu, ya.
Yang ketiga, man hafidha asyru ayatin min awwali aw akhiri suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir dari suratul kahfi, niscaya dia akan dilindungi dari fitnah dajjal. Ya. Ingat ya, hafal ya Pak ya, bukan membaca. Ya. Jadi jangan berpikir kalau dajjal muncul, ya tenang aja kita cari Quran, kita cari mushaf, kita baca gitu. Udah keburu panik Pak, udah keburu panik. Makanya harus jadi hafalan. Ya, jadi Nabi bilang, barang siapa hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir suratul kahfi, niscaya dia akan dilindungi dari fitnah dajjal. Ya. Jadi boleh 10 ayat pertama boleh, 10 ayat terakhir boleh. Syukur-syukur seluruh kahfinya dihafalkan. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini hadisnya atau kiat yang terakhir ini kiat yang paling besar ini modalnya. Ya. Nabi bersabda, tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit dari dua kota ini dijaga barisan para malaikat. Ya. Jadi ini solusi atau apa namanya kiat yang terakhir ini kiat yang seandainya Allah bukakan pintu rezeki kita, ya kan, kita hijrah ke Mekah atau Madinah, ya silahkan saja. Tapi pada akhirnya harus disadari, bukan tinggal di Mekah Madinah yang menjadi jaminan, tapi memiliki iman yang apa namanya, yang shadiq, yang jujur dan istiqomah, itu yang jadi kunci. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda suatu ketika, hari pemurnian, hari pembebasan. Tahukah kalian hari pemurnian, hari pembebasan itu apa? Para sahabat bertanya, nggak tahu ya Rasulullah, maksud engkau apa? Hari pemurnian adalah hari di mana nanti Dajjal akan mendaki Bukit Uhud bersama pengikut-pengikutnya. Tahu ya Bukit Uhud? Bukit Uhud itu di luar sedikit dari kota Madinah ya. Lalu dari atas Bukit Uhud dia akan memandang kota Madinah, lalu dia akan menunjuk ke arah suatu tempat, dia bilang, "At-tarawna hadzal qasral abyad?" Kalian lihat istana putih itu? Ada Masjidu Ahmad, itu masjidnya Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW ya. Dan uniknya, waktu Nabi menyampaikan hadis ini, Masjid Nabawi itu terbuat dari tanah sederhana, warnanya coklat. Tapi zaman kita sekarang, Masjid Nabawi warnanya apa? Putih ya kan, dan gedung besar itu kayak istana gitu kan. Jadi ya emang siap-siap aja gitu, jadwal Dajjal keluar kayaknya udah deket gitu. Nah jadi kata Dajjal, kalian lihat istana putih itu Masjidnya Ahmad. Terus dia turun dari Bukit Uhud, ingin masuk kota Madinah, tapi nggak sanggup. Dijaga barisan malaikat. Akhirnya dia pergi ke suatu bukit bergaram, dia pijak 3 kali terasnya, serambinya, yang menyebabkan kota Madinah mengalami gempa 3 kali, getaran 3 kali. Dan akibat gempa itu, semua laki perempuan munafik, semua laki perempuan fasik meninggalkan kota Madinah, ya, menyambut panggilan rayuan ya si Dajjal ini. Gitu. Nah, kata Nabi, itulah hari pemurnian, hari pembersihan kota Madinah ya dari hadirnya kaum munafik dan kaum fasik ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kunci menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal bukan sekedar tinggal di Makkah dan Madinahnya, tetapi make sure diri kita tinggal di Mekah Madinah dalam kondisi keimanan tauhid yang murni ya, yang tidak tercampuri oleh kemunafikan dan kefasikan.